Ini judul tulisan yang kemarin Bapak sekalian, merenung diri. Kenapa saya bikin judulnya merenung diri? Nah, itu kan. Bismillah. Kalau dibuat muhasabah, itu tulisannya Ustadz Musli tulisannya muhasabah, karena dia Ustadz benaran. Karena saya bukan Ustadz benaran, cari judul yang kira-kira mendekat-dekat lah, gitu ya. Jadi saya bikinlah judulnya merenung diri. Itulah tadi, mencontoh-contoh Buya Hamka, agak-agak puitis sedikit, gitu ya. Merenung diri, iya pula. Kapannya terakhir kita merenung diri? Kapanlah kita terakhir merenung diri? Orang yang tak pernah merenung diri berarti dia tidak akan pernah tahu siapa dirinya dan di mana dia dan akan kemana dia. Jadi saya buatlah tulisan ini merenung diri. Mudah-mudahan di ujung tahun ini adalah yang bisa kita renung-renungkan, gitu ya, supaya adalah perbaikan dalam hidup kita. Saya menulis ada 4 aspek. Ada 4 aspek yang harus kita renungkan dalam diri kita ini. Yang pertama, ini mungkin istilahnya nanti diperbaiki sama Ustadz Aus ya, tapi udah terlanjur saya tulis. Hisab fisikal material jasadiyah. Jadi hisab fisikal material itu yang berkaitan dengan jasad badan kita dan apa yang kita makan. Pernah nggak kita itu renung-renung? Kalau kita mau makan itu, yang kita makan itu apa? Gitu. Saya temukan di dalam surah Abasa wa Tawalla itu, falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Karena bukan hanya soal makan kita kan, Pak. Tapi kadang kan kalau sudah dihidangkan begini, mana pernah kita tanya lagi macam air ini, udah yakin aja kita. Masa pula dikasih air yang nggak bagus atau yang curian, nggak mungkin. Tuh. Tapi kalau makan kita dapat rezeki, dapat honor, dapat proyek, perlulah kita tanya itu. Aku tak mau tanya-tanya, pokoknya ku tanda tangan aja lah. Itu yang ketangkap sama KPK itu, ya karena itu tadi aku husnuzon sajalah, pokoknya katanya honor. Tak tahunya honornya biar bikinnya kena. Tapi mengeri kali negeri kita ini. Barulah di negeri kita ini ketua KPK-nya ditangkap gitu. Dituduh korupsi. Udah hancur kali lah kita ini. Dia tangkap orang, ternyata diperas pulanya gitu. Jadi ketua KPK-nya malah yang jadi tersangka. Tersangka apa? Korupsi. Dia tangkapin orang yang korupsi, dia sendiri tersangka korupsi. Memang betul-betul lah dunia ini. Insyaallah. Jadi harus kita perhatikan makanan. Sebagian besar atau mungkin semua penyakit kita karena makanan. Kalau sudah salah makan, Pak, itu urusannya sakit tuh. Wah, bengkak kaki awak kemarin, asam urat. Awak kalau udah jalan ke Masjid As-Surur agak pincang-pincang dikit, kenapa kaki? Udahlah jelas, jangan tanya lagi, udah jelas nih tuh, asam urat lagi kambuh. Kenapa rupanya? Itu tadi, kalau nggak makan daun singkong, makan kacang-kacangan, makan segala macam, kan salah makan. Ya Pak Joya, iya kan? Apalagi Pak Joya jualan banyak begitu kan, awak main libas-libas aja. Ternyata memang nggak semuanya boleh kita makan. Betul-betul lah memang halalan thayyibah itu memang luar biasa lah. Bukan hanya sekedar halalnya, Pak, tapi baik. Jadi tidak semua yang halal boleh kita makan. Lihat-lihat juga, gitu kan? Masya Allah, benar-benar. Pada masanya nanti kalau kita sekarang makan apa aja, ada masanya nanti kita tak boleh makan apa-apa. Iya kan? Kalau Pak Ius usianya sekarang itu 85, 8 berapa? 87. Walaupun kelihatan begitu tuh, 85 umurnya, katanya makan sama olahraga itu aja kuncinya. Terus nggak mikirin macam-macam, mau politik ribut berantem mah biar tenang-tenang saja dia. Makanya ini kirain masih 50 tahun aja, walaupun kumis sudah putih, jenggot putih, rambut putih, lancar. Ini masalah makan memang. Jadi kalau kita nggak atur makan, nggak kita lihat apa yang kita makan, itulah berarti memang kita tidak pernah merenung diri tentang apa yang kita makan. Apalagi kalau yang haram.
Kalau yang haram, wah udahlah mengalir dia di sini. Jadi kalau kita dulu di kampung, kalau kembaliannya itu lebih, diam kita. Pura-pura tak tahu kita kalau kelebihannya lebih itu dari warung tuh kan. Tapi kalau kurang ribut ya setengah mati kita. Ini kurang, sengaja kau mau curang. Tapi kalau lebih, lebih rupanya. Tak ku tengok lagi tadi itu. Itu. Emang kita akal-akalannya itu kan akal busuk-busuk aja. Macam surah Al-Mutaffifin itu kan orang yang curang. Kalau buat dia lebih, diam dia. Tapi kalau buat orang dikurangi. Allah, falyanzuril insanu ila tu'amih. Maka setiap orang itu lihatlah apa yang dia makan. Karena ternyata memang makanan itu Pak membentuk karakter. Pak Kiai Didin itu selalu bilang, orang yang membawa harta yang haram ke rumahnya, tengok anak-anaknya. Gitu. Tengok anak-anaknya, pasti perilakunya buruk. Kenapa? Makanan yang haram itu mengalir ke darahnya. Ini pula. Terus ada pula kawan bilang, kalau yang haram Ustaz, tak kita bawa ke rumah, kita habiskan aja di luar. Yang dibawa ke rumah, yang halal-halal saja. Gitu Pak Icon katanya kan, Ustaz. Emang kalau kita makan di luar, tak balik ke rumah? Tak bersentuhan kita dengan istri dan anak-anak? Enggak. Katanya kalau yang halal bawa ke rumah, yang haram habiskan di luar. Ada pula kali-kali macam itu ya. Tapi tetap saja gitu ya. Jadi ini siapa kemarin yang ikut ini di sini nih? Ustaz Musil tak ikut. Awak baru pulang dari Empang di kampungnya Ustaz Lukman ke sana itu dijemput sama Muslim. Ustaz, kata Ustaz Jamil, kita mau ngeliwat di empangnya Om Cus. Baru lagi sampai. Entarlah, sekarang. Wah, kisah ke sana. Ada itu kan apa itu MC Istana. Happy karena dibikinnya pula tadi malam itu tuh flyer videonya itu kan. Kalau yang begini nggak usah ditanya lagi, udah libas saja kan. Tapi meskipun enak macam ini nih, kemarin itu ada PT-nya, ada ininya. Allah, ada pula ragu-ragu dikit kalau PT-nya dimainkan ini, terus ada ini sambalnya, ada kacang-kacangannya, kayaknya gitu kan. Tapi saya itu paling tak suka Pak kalau lagi makan itu. Ya hati-hati asam urat naik. Paling tak suka saya itu. Diam kau. Korong lagi makan itu jangan ditakut-takutin, tak enak makan nanti. Iya baru lagi mau makan ya, itu jangan dimakan. Nanti kambuh ini, terus mau makan apa lagi awak? Nanti urusan belakangan. Itu kita kadangnya begitu, kalau udah terhidang begini, mainkan libas urusan belakangan. Makanya nggak lama dari situ berdirinya begitu. Yang halal pun harus baiknya gitu kan. Makanya perhatikanlah Pak. Jadi kalau Rasulullah itu, wah luar biasa lah ya. Bagi perutmu tiga bagian. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Kira-kira diamalkan gak nih Pak? Kalau udah makan, tak ada lagi sepertiganya itu. Kalau belum bunyi, itu pun tak berhenti kita. Berarti udah mantap lah itu. Iya. Makanya kan yang paling enak makan itu kalau gantung aja Pak. Tapi tak bisa Pak. Kalau makan itu tambahlah dikit lagi. Apalagi kalau dipanas-panasin sama Mas Imam, nambah istri nggak berani, nambah makan lah. Tambah lagi Pak. Jadi kalau ngajak makan di Dewi itu saya bilang, di sini syaratnya kalau makan di saung ini harus nambah. Karena kau tengok wajah-wajahnya ini nggak ada yang berani nambah istri. Nambah makan aja. Gitu. Itu opung itu kemarin makan sana sini, kalau makan kudu nambah, karena nggak mungkin nambah istri, gitu kan. Saya ingin mengatakan bersyukurlah kita kalau makan masih enak. Nah itulah. Ternyata banyak orang Pak makan pun tak enak lagi. Ya Pak Lukman ya, makan pun tak enak lagi. Masalah duit itu urusan lain lah. Tidak semua orang yang punya banyak duit enak makan. Banyak orang punya duit, tapi tak enak makan. Dan tak boleh makan. Nah ini pula yang paling ngeri kan. Duitnya banyak jadi bantal, tapi makannya apa? Cuma timun sama garam. Iya Pak ya. Kenapa? Penyakit semua. Rupanya dicek dulu apa aja dimakan sama dia. Kereta api pun dimakan sama dia kalau kemakan gitu. Sekarang baru ternyata mengefeknya jauh. Maka pantaslah kalau Rasulullah itu memang sehat dia, karena memang makannya diatur, olah makan, olahraga. Itu yang saya bilang itu.
Itu Pak. Tuh. Kalau setelah ini mana Lek? Lek siap-siap Lek. Setelah ini main kita. Kalau 2 set masih kuat. Ya kemana Ustadz Misbah? Nggak ada dia ya. Kukalahkan dia pingpong. Dan sampai kapan pun nggak bisa dia lagi mengalahkan saya. Karena saya nggak mau main lagi sama dia. Pokoknya catat, Ustadz Misbah kalah pingpong sama aku. Ayo main lagi. Nggak bisa lagi. Nanti kalau main aku kalah. Emang harus ada akal-akal licik-liciknya gitu. Allah ya karim. Ini buat olahraga. Jadi kalau udah olah makan, olahraga lah. Memang harus tahu juga umur ini Pak. Aku entahlah, kurasa rasa masih muda kali kurasa. Makanya olahraganya badminton. Jadi kalau lewat jalan set ada Pak Aris, jalan dia. Waalaikumsalam Pak Aris. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf Pak Aris ya. Olahraga itu tergantung umur. Kalau Pak Aris jalan kaki, kalau saya masih mukul, masih muda. Iya gitu kan. Gitu. Tapi intinya olahraga lah Pak. Sehat. Kalau sudah seminggu 2 minggu tak keluar keringat kita, jadi penyakitnya itu kan. Ya Pak Sujayanto kan, jadi penyakitnya itu. Walaupun disayang dulu sama istri, tetap saja masuk angin kita kan. Ini rasanya badan udah mulai, maka habis dari ini mau badminton dulu kita keluarkan dulu. Kalau di lapangan itu Pak kita teriak sedap, nggak ada yang marah. Tapi kalau di rumah kita teriak, dibentak sama bini kan? Apa abang teriak-teriak sini? Oh begitu. Jadi kalau di lapangan sana, yang di rumahnya itu sering tertekan, di sini teriaknya paling kencang. Karena di rumah nggak berani teriak kan, teriak dikit ini diomelin kita. Dan kesimpulannya memang kalau sehat itu Pak, olahraga, olah makan, olah pikiran, olah perasaan. Dan itu saya bilang inilah namanya merenung diri itu dari aspek fisikal. Kalau sakit harus direnung Pak, kenapa kita sakit? Saya seringkali juga salah. Kalau menurut saya itu kalau saya sakit itu, ya Allah, kenapa aku timpakan aku sakit macam ini? Nanti urusanku tak bisa berjalan ini. Padahal awak yang bikin sakit itu. Ya kan? Sebahagian besar penyakit itu kan karena kitanya itu Pak. Kita yang bikin sakit itu. Cuma kita paling gampang kalau nyalahin Allah tuh kan, jangan timpahkan sakit aku ya Allah. Padahal kita yang bikin sakit. Asam urat naik kan karena kita yang makan itu, apa itu? Kacang itu kan. Apalagi emping, apalagi jeroan, dilibas semua. Yakinlah, gak bakalan bisa bangkit lagi nanti. Gitu kan. Udah bengkak itu kan.